Wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini ketemu lagi dengan Ibu Siti Umah, yaitu pelajaran IPS. Anak-anak gimana kabarnya? Tentu kalian sehat, mudah-mudahan kalian sehat ya. Dan mudah-mudahan kalian udah bangun ya, dan kalian udah mandi juga, udah bersih-bersih, dan mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, pada hari ini Ibu memberikan beberapa materi, namun sebelum Ibu memberikan beberapa materi, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Nah, sebelum mengabsen, Ibu seharusnya dan kita sebaiknya membaca doa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa terlebih dahulu agar belajar kita, ilmu kita semua diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan untuk menerima ilmu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berilah kami kepahaman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Ya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan ketenangan, kesabaran, dan dimudahkan kecerdasannya. Anak-anak, gimana kabarnya? Materi yang kemarin masih ingat nggak? Tentang interaksi sosial. Apa sih itu interaksi sosial? Yuk kita ingat materi yang kemarin. Interaksi sosial adalah interaksi yang mana adanya hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Hal ini terjadi di masyarakat. Tanpa adanya interaksi atau timbal balik, kita tidak bisa yang namanya berinteraksi. Nah, itulah adalah materi yang kemarin. Nah, untuk hari ini materinya adalah tujuannya yang pertama, kita akan membahas tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Yuk, lihatin Ibu ya. Nanti Ibu juga akan memberikan animasi beberapa tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Pahami ke sini ya. Perhatikan bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial itu adalah terbagi menjadi dua, ya. Yang mana interaksi yang pertama yaitu adalah interaksi asosiatif. Ya, ini interaksi asosiatif yang pertama. Yang kedua, interaksi disosiatif. Nah, ini yang akan Ibu kenalkan hari ini. Namun sebelum Ibu mengenalkan dua bentuk ini, ingat ya. Ini materi yang akan Ibu kenalkan hari ini. Yuk. Sebelum Ibu membahas ke sini, coba Ibu pengen tahu nih. Kalian udah buka link Ibu belum? Buka link Ibu ya untuk mengabsen kehadiran, buka di grup. Nanti kalian lihat di situ link Ibu, pelajaran IPS, linknya absensi. Nanti kalian yang udah ngelink berarti kehadirannya udah masuk ya. Oke, setelah nanti kalian udah ngelink, yuk kita perhatikan ya beberapa bentuk interaksi. Yang pertama, interaksi asosiatif. Yang mana interaksi asosiatif ini yaitu membahasnya tentang yang pertama ada tiga. Ada kerjasama, ya, ada kerjasama, ada yang namanya juga asosiatif itu akomodasi, dan ada juga yang terakhir asimilasi. Nah, tiga bentuk ini disebut interaksi asosiatif. Paham ya? Ada berapa? Tiga: kerjasama, akomodasi, asimilasi. Nah, apa itu Bu kerjasama? Kerjasama itu adalah usaha bersama antara perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai atau suatu beberapa tujuan.
akomodasi adalah suatu bentuk proses sosial untuk menyelesaikan pertentangan antara orang per orang atau kelompok dengan kelompok. Apa Bu itu asimilasi? Asimilasi merupakan bentuk proses sosialisasi yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan di antara orang atau kelompok manusia. Ini adalah interaksi asosiatif. Nah, nanti Ibu kirim beberapa animasi ya. Nanti kalian perhatikan di situ bentuk interaksi asosiatif. Paham ya? Oke, untuk interaksi disosiatif nanti hanya sekilas saja Ibu akan bahasnya karena Ibu lebih fokusnya ke sini. Interaksi disosiatif itu adalah yang mana dia memiliki tiga apa yang namanya ya? Tiga bentuk. Yang pertama, lihat, perhatikan. Ya, yang pertama Ibu perhatikan ke kalian persaingan. Dalam disosiatif ini persaingan. Selanjutnya ada yang namanya kontravensi. Kontravensi ya. Yang terakhir yaitu ada yang namanya pertentangan. Ini ya yang Ibu sampaikan. Nah, mudah-mudahan nanti dilihat dari animasi yang Ibu akan berikan ke kalian, mudah-mudahan kalian lebih paham. Nah, untuk selanjutnya sebagai materi penutup, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Perhatikan, Ibu minta tugasnya itu yaitu coba apa sih yang dimaksud dengan interaksi asosiatif dan apa sih yang dimaksud dengan kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Coba Ibu minta ke kalian cari di lingkungan kalian tentang contoh berikut ini. Mungkin itu aja yang Ibu sampaikan. Nanti ketemu lagi di session berikutnya. Ibu akan membahas interaksi disosiatif. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial dapat terjadi dimanapun dan kapanpun, serta dilakukan oleh siapapun tanpa mengenal usia, status sosial, dan pendidikan. Hal itu terjadi karena manusia hidup selalu berinteraksi dengan orang lain. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat seseorang atau sekelompok orang, baik di lingkungan keluarga, di jalan, ataupun di kantor, dan di mana saja melakukan interaksi sosial. Mereka berinteraksi sosial dalam bentuk yang beraneka ragam. Ada beberapa bentuk interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat, yaitu sebagai berikut. A. Proses-proses yang asosiatif. Proses asosiatif terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Proses ini terdiri atas tiga bentuk, yaitu kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. 1. Kerjasama. Kerjasama di sini dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Bentuk kerjasama ini dalam masyarakat Indonesia dikenal dengan istilah gotong royong. Gotong royong pada dasarnya mencerminkan suatu interaksi sosial di masyarakat Indonesia dalam wujud kerjasama. Dalam pelaksanaan kerjasama ada 5 bentuk kerjasama, yaitu kerukunan, bargaining, kooptasi, koalisi, dan joint venture. Contoh kerjasama di masyarakat sekitar, antara sesama teman bermain, teman sekolah, teman sekantor, dan sebagainya. 2. Akomodasi. Sebagai suatu proses, akomodasi menunjuk pada usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan, yaitu usaha-usaha untuk mencapai kestabilan. Akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya.
Dalam pelaksanaannya, akomodasi memiliki beberapa bentuk yaitu koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi, toleransi, stalemate, dan adjudikasi. Contoh akomodasi: pemaksaan terhadap kaum yang lemah, penyelesaian PHK karyawan, penyelesaian yang bersengketa melalui pihak ketiga, mediasi, toleransi kehidupan beragama, pengadilan, dan sebagainya. 3. Asimilasi. Asimilasi merupakan cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Proses asimilasi dapat dengan mudah terjadi melalui beberapa cara, antara lain dengan sikap toleransi, sikap saling menghargai orang lain dan kebudayaannya. Persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan serta perkawinan campuran. Contohnya adalah orang-orang dari Tiongkok yang tinggal di Indonesia. Warga Tiongkok yang sudah lama tinggal di Indonesia akhirnya bisa berbahasa Indonesia dengan sangat fasih. Namun dialek yang mereka biasa pakai untuk berkomunikasi sudah tidak asli lagi karena sudah tercampur dengan bahasa Indonesia dalam hal makanan. Misalnya bakso, makanan yang dibawa oleh orang Tiongkok, kemudian lama-kelamaan diakui sebagai makanan orang Indonesia yang dibuat dari daging sapi, ayam dan sebagainya. Created using Powtoon.